myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. Halo, apa kabar sahabat semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tercinta, jumpa lagi bersama Mutmainah Channel. Tetap happy dan tetap semangat selalu sahabatku tercinta. Dan sahabat tercinta, pada kesempatan hari ini Mutmainah Channel berada di Masjid Kulon Cincak-Coy ya sahabat tercinta, mengikuti pengajian ngaji bersama Habib Jamal yang berada di Cincak-Coy dengan arah rute Cincak-Coy exit A1 sahabat tercinta, belok kiri menuju masjid. Ya sahabat tercinta, inilah masjid yang berada di Cincak-Coy Kulon Hongkong sahabat tercinta. Masjidnya sangat indah dan rapi sahabat tercinta, sejuk dan damai berada di Masjid Kulon Hongkong sahabat tercinta untuk ngaji bersama dan bisa sholat berjamaah apabila liburan berada di Hongkong ini. Untuk ngaji bersama sahabat tercinta ya sahabat tercinta, kita berada di masjid ini dan kita akan masuk di masjid. Kita akan mengikuti pengajian bersama Habib Jamal sahabat tercinta ya sahabat tercinta. Oke sahabat tercinta, kita berada di lingkungan masjid ini. Lingkungannya juga cukup indah, cukup ramai, banyak teman-teman kita dan sahabat kita yang nusalli wa nusallim ala sayyidina di acara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Sahabat tercinta, kita simak alhamdulillah Habib Jamal ya sahabat. Kita di pagi hari yang mulia ini bisa berkumpul di majelis yang insya Allah mampu menambah kecintaan kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah SAW. Khususnya kita yang baru saja meninggalkan bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran beliau junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Maka kita berharap agar cinta kita kepada Nabi bertambah dan cinta Nabi kepada kita juga bertambah. Amin. Nabi Muhammad itu berupaya apapun dia lakukan agar umatnya selamat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pergi beliau itu ke Taif, mau mengajak orang Taif masuk Islam, nggak taunya nggak disambut dengan tolak al-badru, malah disambut dengan batu-batuan. Rasulullah dilempari batu berkucuran darahnya. Kemudian ketika darah itu ada yang mau menetes di tanah, oleh Rasulullah diambil, diusapkan di badannya. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kok ya sempet-sempetnya panjenengan itu ngurusi tetesan darah? Kata Rasulullah, aku mendengar tanah ini berkata, kalau satu tetes darahnya Muhammad sampai ke tanah, ke punggungku, aku akan telan semua orang-orang Taif. Maka Rasulullah itu walaupun dilempari batu, tapi tetap Rasulullah itu gak pengen orang yang ngelempari batu itu mereka mati, binasa atau diazab. Coba kalau saya, justru saya ciprat-cipratkan gitu, biar ditelan semuanya itu ya. Loh, orang mau enak-enak mau dakwah kok ya malah dilempari batu. Tapi Rasulullah bayangkan, nggak mau mereka itu sampai tersiksa, nggak mau mereka binasa. Itulah kecintaan Nabi kepada kita umatnya.
Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi SAW adalah Nabi yang dengan orang mukmin rauf rahim, lemah lembut dan sayang Rasulullah. Jangan lagi Nabi Muhammad itu sayangnya kepada manusia, bahkan hewan pun bisa menjadi suri tauladan untuk kita. Azizun alaihi ma'anitum, sifatnya Nabi itu enggak rela kalau ada umatnya menderita. Ada riwayat Rasulullah itu pernah di pasar kelihatan seorang budak. Budak itu kalau sekarang mungkin seorang pembantu. Pembantu yang punya tuan. Kalau budak itu milik. Ini budak, ini milik, miliknya tuannya. Diperintahkan ke pasar belanja, uangnya hilang. Dan juragannya jahat. Kesian, mau beli gak bisa, pulang takut, bingung. Kelihatan Rasulullah, orang itu bingung, didatengin, ada apa? Kok kau ketakutan? Kata orang tersebut, aku diperintahkan tuanku untuk belanja, mau beli uangnya hilang, mau pulang gak berani, bingung saya ini. Kata Rasulullah, berapa uangnya? 4 dinar, anggap 400.000 dikasih oleh Rasulullah. Belanja. Setelah belanja pulang juga nggak berani, ditanya lagi, kenapa? Tuanku itu tukang suka marah. Kalau saya pulang nggak bawa apa-apa dia marah-marah. Maka kata Rasulullah, ya udah saya antarkan, saya mintakan maaf. Bayangin hadirin, seorang budak ini diantarkan oleh Rasulullah, ini waktu itu sudah presiden di Madinah. Diantar oleh Rasulullah, ketika sampai di rumah tuannya bingung loh, budaknya kok datang sama Nabi. Akhirnya dia masuk ke rumah, ditutup pintunya, nunggu Rasulullah salam. Diketok pintu, Assalamualaikum, gak dijawab. Assalamualaikum, gak dijawab. Yang ketiga, Assalamualaikum, dijawab. Dibuka pintunya, disambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, kok tumben datang ke sini? Aku ngantarkan budakmu yang kesian dia ini, ketakutan. Kemudian kenapa? Tadi dia itu terlambat. Dia takut, khawatir kalau kau marah. Makanya saya datang ke sini untuk mintain maaf. Saking senengnya tuannya berkata, ya Rasulullah, saya bukan cuma gak marah, tapi saking bahagianya atas kedatanganmu ke sini, budakku ini aku bebaskan di jalan Allah, merdeka. Yes. Saking senengi. Akhirnya alhamdulillah Rasulullah bahagia. Ya Rasulullah, hanya untuk budak inikah kau datang jauh-jauh dari Madinah? Beliau mengatakan iya, karena saya nggak ingin ada seorang daripada umatku sengsara. Jadi Nabi Muhammad itu nggak bisa lihat umatnya sengsara. Azizun alaihi ma'anitum itu artinya Nabi yang nggak bisa lihat umatnya sengsara. Nah, katanya ulama, budak ini yang miliknya orang aja Nabi mikirin sampai sebegitunya, mau menyelamatkannya. Bagaimana dengan kita nanti di yaumil qiyamah? Makanya Hasan bin Thabit beliau berkata, wahasyaka ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Gak mungkin kau rela ya Rasulullah kalau ada seorang dari umatmu nanti disiksa di api neraka atau mendapat perlakuan tidak baik yaumil qiyamah. Maka itulah Nabi SAW begitu cinta kepada kita umatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Cuman ketika Rasulullah selesai, Rasulullah tanya, kenapa salam tadi kok sekali dua kali nggak dijawab? Jawabannya tuan rumah, maaf ya Rasulullah, kami jawab tapi pelan-pelan. Pas panjenengan Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pas ketiga baru Waalaikumsalam. Sebab kalau langsung kami jawab, maka kau cuman salam sekali untuk kami dan yang tinggal di rumah kami. Cuman satu doa ya Rasulullah, rugi kita. So, doa Assalamualaikum kan semoga kalian selamat. Kalau Nabi cuma doakan sekali ya kurang.
Kalau 3 kali baru istimewa. Makanya kita pelan-pelan jawabnya sampai yang ketiga, supaya dibanjiri doa selamat rumah kami olehmu ya Rasulullah. Senyum Kanjeng Nabi, Masya Allah. Makanya kalau ada kiai yang datang ke rumah sampean, jangan dijawab dulu salam. Ada ustadz, ada habib, ditunggu sampai 200-300 kali baru dijawab, supaya doa untuk kita begitu banyak di rumah kita. Allahumma sholli ala Muhammad.